Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab mubtada dan khobar. Silakan dibuka kitabnya. Kita baca, kemudian ditirukan. Tapi sebelum itu coba diperhatikan dulu. Saya bacakan dengan terjemahnya agar kalian nanti ketika menghafalkan ini atau menirukan intonasinya pas karena tahu maksudnya, tahu maknanya. Ini bab tentang mubtada dan khobar. Babul mubtada'i wal khobari. Bab tentang mubtada dan khobar. Adapun ini itu bab tentang mubtada dan khobar. Al mubtada'u, adapun mubtada itu, huwa, dia mubtada itu, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakkan, al-ari anil awamilil lafdiyah, al-ari yang bebas, anil awamili dari amil-amil, al-lafdiyati yang bersifat lafdiyah. Atau lebih enaknya kalian terjemahkan, gabungkan nggak apa-apa, anil awamilil lafdiyati dari amil-amil lafdiyah. Wal khobaru, dan adapun khobar, huwa, dia khobar itu, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakkan, al musnadu, yang disandarkan, ilaihi, kepadanya mubtada. Jadi khobar itu bergantung kepada mubtada karena disandarkan kepada mubtada. Saya ulang dulu. Babul mubtada'i wal khobari. Adapun ini itu bab tentang mubtada dan khobar. Al mubtada'u, adapun mubtada itu, huwa, dia mubtada, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakkan, al ari, yang bebas, anil awamilil lafdiyati, dari amil-amil lafdiyah. Artinya rofaknya itu karena permulaan aja, karena kalimat awal, bukan karena ada amil yang memasukinya. Dirofakan karena kalimat permulaan. Maka dikatakan al-ari anil awamilil lafdiyati, yang bebas dari amil-amil lafdiyah. Ya, dirofakannya karena sebagai kalimat permulaan, kata permulaan. Sedangkan khobar itu isim yang dirofakan, yang disandarkan pada mubtada. Rofaknya itu terjadi karena dia disandarkan kepada mubtada. Mubtadanya rofak, maka ini juga dirofakkan. Dan bentuknya juga nanti akan mengikuti khobarnya itu, rofaknya akan mengikuti mubtada dalam hal mufrad, musanna, atau jamak, ya, mengikuti mubtadanya. Nahu qaulika, contoh seperti ucapanmu, zaidun qaimun. Zaidun, Zaid itu qaimun, berdiri.
atau orang yang berdiri. Zaid itu berdiri. Wa zaidani qaimani. Zaidani, dua Zaid itu qaimani, berdiri, dua orang yang berdiri. Ya. Perhatikan az-zaidani, tanda rofaknya apa? Alif. Zaidun, tanda rofaknya lumah karena mufrad. Betul. Zaidani, tanda rofaknya alif karena musanna. Qaimani, tanda rofaknya alif karena musanna. Ini yang tadi kita katakan bahwa khobar itu mengikuti atau disandarkan kepada mubtada. Ketika mubtadanya tanda rofaknya dengan dhammah, maka khobarnya juga dengan dhammah. Zaidani di sini tanda rofaknya dengan alif, qaimani tanda rofaknya juga dengan alif. Az-zaiduna qaimuna. Zaid itu berdiri. Berdiri ini bukan kata kerja ya, ini qaimuna sebenarnya orang-orang yang berdiri. Qaimuna, ntar zaiduna tanda rofaknya wawu karena jamak mudzakkar salim. Qaimuna tanda rofaknya wawu karena jamak mudzakkar salim. Ini yang kita katakan tadi bahwa mubtada itu isim yang dirofakan yang bersandar pada mubtada. Khobar itu isim yang dirofakan yang bersandar kepada mubtada. Baik, sekarang sudah paham ya? Baik, kita baca bersama. Saya bacakan, kalian ikuti maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i. Adapun ini itu bab tentang mubtada wal khabari dan khobar. Al mubtada'u, adapun mubtada, huwa, dia mubtada itu, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakkan, al ari, yang bebas, anil awamilil lafdhiyati, dari amil-amil lafdhiyah, wal khobaru, dan adapun khobar, huwa, dia khobar itu, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakan, al musnadu, yang disandarkan, ilaihi, kepadanya mubtada. Nahwu qaulika, seperti ucapan Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaituna qaimuna. Ya, silakan untuk dibaca dulu, Mas. Siapa ya yang akan bacakan? Halwadi. Ya, Halwadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Adapun ini itu bab tentang mubtada dan khobar. Al mubtada'u, adapun mubtada, huwa, dia mubtada itu, al ismu, isim, al marfu'u, yang dirofakan, al ngari, yang bebas, nganil ngawamilil lafdiyah, amil dari amil-amil yang dari amil-amil lafdiyah.
Wal khobaru dan adapun khobar huwa dia khobar itu al ismu isim al marfu'u yang dirofakkan al musnadu yang disandarkan ilaihi kepadanya mubtada. Nahwu qaulika seperti ucapan zaitun qaimun az-zaitani qaimani az-zaituna qaimuna. Ini nanti untuk membedakan kalau yang fi'il fa'il qoma zaitun, telah berdiri siapa zaitun. Ini yang fi'il fa'il, polanya fi'il, ini fa'il, qoma telah berdiri siapa zaitun. Dalam pembahasan ini sebenarnya fokusnya pada isim yang dirofakan, maka fokusnya ini di fa'il, fa'ilnya, fa'il yang dirofakan. Nah, kalau di sini dirofakannya ini tidak bergantung kepada fi'ilnya. Fi'ilnya tidak terus, misalnya zaituna tidak koma yakumuna juga tidak yakumuna, tidak yakumu itu tetap yakumu zaituna, koma tidak kemudian komu, tapi tetap ya koma zaitun, yakumu zaitun, koma zaidani, tidak bentuk dua juga ya, yakumu zaidani. Jadi ini tetap aja, nggak ada pengaruhnya dengan ini sini, tidak berubah menjadi bentuk dua atau bentuk banyak orang untuk apa, mereka, kamu sekalian, tidak terpengaruh. Tetapi kalau ini ya, khobar dirofakannya bersandar kepada mubtada. Mubtadanya bentuk tunggal, maka ini bentuk tunggal. Bentuk dua, maka ini bentuk dua. Bentuk jamak, bentuk jamak juga. Ini maksudnya yang ini tak tulis yang lama supaya membedakan. Tidak harus ini ketika zaituna terus yakumuna zaituna, tidak ya. Polanya tidak harus kemudian sama. Tapi kalau ini kan sama polanya, tunggal dual ya, musana, jamak. Mubtada khobar zaitun, adapun zaid, kalau kita terjemahkan dalam model pembahasan kita, mubtada kemudian ini khobarnya. Adapun zaid itu qaimun, berdiri. Lebih tepatnya orang yang berdiri, karena ini isim fa'il. Tapi kalau terjemahan yang singkat dan sudah dipahami oleh kita, zaid itu berdiri. Zaidani, dua zaid itu berdiri. Zaiduna, zaid itu qaimuna, berdiri. Orang yang berdiri, orang-orang yang berdiri. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada, ini khobar.
Mubtada dalam terjemahan kita kasih tanda adapun. Zaid itu. Nah, maka saya sering meminta kalian memberikan tanda adapun itu dalam rangka menunjukkan posisi kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka i'rabnya di rofa. Mubtada itu di rofa. Nah, tanda rofa kan banyak. Ada dhammah, wawu, alif, nun. Khobar kita kasih tanda itu. Dalam menerjemahkan kalimat, kita biasa meminta kalian agar konsisten diberi tanda itu untuk mencirikan bahwa kata yang disebut setelah kata itu berkedudukan sebagai khobar. Karena khobar maka juga dia dirofa'kan. Marfu'. Tanda rofa'nya mengikuti, karena khobar tanda rofa'nya mengikuti mubtada. Maka tadi disebutkan bahwa khobar itu bersifat apa? Bersandar kepada mubtada. Musnadu al-musnadu ilaih, yang disandarkan kepadanya mubtada. Sehingga di sini zaidani tanda rofa'nya dengan tanda alif, qaimani tanda rofa'nya dengan tanda alif. Yang di atas tanda rofa'nya dengan dhammah, qaimun tanda rofa'nya dhammah. Sama. Karena mufrad ini ikuti bentuk mufrad tunggal. Zaidani mubtada dirofa'kan tanda rofa'nya alif. Qaimani sebagai khobar maka dirofa'kan tanda rofa'nya alif. Karena mengikuti ini, mengikuti mubtada. Az-zaituna tanda rofa'nya wawu, berarti bentuk jama'. Ini bentuk musanna tasniyah, ini bentuk mufrad. Nah, dirofa'kan ini mubtada dirofa'kan, mubtada marfu ya, dirofa'kan dengan tanda wawu. Kemudian qaimuna sebagai khobar, tanda rofa'nya wawu. Ya, ini sama. Nah, berbeda dengan pola fi'il fa'il. Jadi ini dhammah, ini alif, ini koma, tetap koma juga, tidak berubah. Ya. Ini dhammah, ini alif, tapi tetap yakumu, ini juga yakumu. Ini dhammah, ini wawu pakai koma. Ini dhammah juga pakai koma. Ajek ini alif pakai koma, ajek tidak berubah. Pola ininya bentuk dua jamak atau tunggalnya tidak dipengaruhi dengan kata kerjanya. Tapi ini tanda rofa'nya ini dipengaruhi dengan tanda rofa' dari mubtadanya. Itu yang membedakan. Paham? Sekarang berikutnya
yang bawahnya. Perhatikan dulu. Wal mubtada'u kismani. Adapun mubtada itu kismani, dua bagian, yaitu zahirun yang zahir, wa mudmarun dan tersembunyi. Fadzahiru, maka adapun yang zahir, ma apa-apa taqaddama yang telah dikemukakan, zikruhu penyebutannya atau penjelasannya. Berarti ini yang mana berarti? Yang dimaksud yang mana? Telah disebutkan penjelasannya yang zahir. Wal mudmaru, dan adapun yang mudmar yang tersembunyi itu isna asyara. Berapa? 12. Wahia, dan dia itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu yang apa? Mudmar. Maka ini isim dhamir, ya. Isim dhamir. Nahwu qaulika, seperti ucapan ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik. Ana qaimun, saya itu berdiri, nahnu qaimuna, kami itu qaimuna, berdiri. Nahnu kan bentuk banyak, kami lebih dari dua, maka tidak pakai qaimun tetapi pakai qaimuna yang bentuk jamak. Wa ma asbah dzalik, dan lain sebagainya. Wal khobaru, dan adapun khobar kismani terbagi dalam dua bagian, yaitu mufradun, mufrad, wa ghairu mufradin, dan ghairu mufrad. Fal mufradu, maka adapun yang mufrad, nahwu contoh zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Wa ghairul mufradi, dan yang ghairu mufrad itu arba'atu asya'a, ada 4 macam, yaitu al jarru wal majrur, jar dan majrur, wal dzarfu dan dzaraf, wal fi'lu dan fi'il, ma'a fa'ilihi bersama fa'ilnya, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khobarihi dengan khobarnya. Contohnya nahwu qaulika, contoh zaidun fiddari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, ini mungkin apa? Nanti kita jelaskan dari atas dulu aja biar lebih gampang ya. Biar tidak langsung semuanya dari yang atas dulu. Kita baca. Tadi sampai mana yang membacanya? Qaimuna, contohnya itu. Sekarang wal mubtada'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtada'u, dan adapun mubtada itu kismani, 2 bagian, yaitu zahirun yang zahir, wa mudmarun dan yang tersembunyi.
Fadzahiru, maka adapun yang zahir itu ma apa-apa, taqaddama, yang dikemukakan, zikruhu, penjelasannya. Yang zahir itu apa-apa yang telah dikemukakan penjelasannya. Wal mudmaru, dan adapun yang mudmar itu isna asyara, 12, wahia, dan dia itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nahu qaulika, seperti ucapan ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Kita ulang, wal mubtada'u, dan adapun mubtada itu kismani, 2 bagian. Mubtada itu ada 2 bagian, 2 macam. Kismani 2 bagian atau 2 macam. Bebas kamu mau menyebutkan 2 bagian silakan, 2 macam juga silakan. Maksudnya sama. Yaitu zahirun, yang zahir, wa mudmarun, dan yang tersembunyi. Fadzahiru, maka adapun yang zahir itu ma apa-apa, taqaddama, yang telah dikemukakan, zikruhu, penjelasannya. Wal mudmaru, dan adapun yang tersembunyi itu isna asyara, ada 12, wahia, dan dia itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nahnu qaulika, seperti ucapan ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Bisa ada yang baca? Siapa yang baca? Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtada'u, adapun mubtada itu kismani, 2 bagian, yaitu dohirun, yang dohir, wa mudmarun, dan yang tersembunyi, fatohirun, fadohiru. Maka adapun yang dohir, ma apa-apa, taqaddama, yang dikemukakan, yang telah dikemukakan, dikruhu. Ya, demikian tadi kita belajar tentang mubtada dan khobar baru sebagian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, lebih detail, lebih rincinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.